Malam Pak Dautoni. Bisa dengar suara saya, Pak? Dengar Michael. Selamat malam Pak Pendeta. Haleluya Michael. Di unmute dulu, Pak. Malam Pak Daniel. Belum di unmute Pak Daniel, Pak Pendeta. Pak Daniel? Sudah. Barusan bisa. Ya. Oke. Sehat semua Pak Daud, Pak Daniel? Sehat. Ya, semua. Kita mulai dengan doa, mungkin Pak Pendeta Daniel Sutoyo dulu boleh mulai dalam doa ini. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini, kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sore hari ini ya Tuhan kami akan bersama-sama membicarakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan sarana Zoom meeting ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui acara ini nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang diselamatkan karena pembicaraan kami melalui sore hari ini. Pak Dautoni sebagai narasumber, demikian juga Pak Michael sebagai host ya Bapak. Biarlah Engkau akan tambahkan hikmat-Mu yang asalnya dari Tuhan, dari surga, sehingga memenuhi kami semua ya Bapak, dan pembicaraan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pertemuan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Gimana Michael? Ya Pak Dautoni, sehat semua? Semua sehat, sip. Sudah Nusantara? Santai saja. Kita tunggu update-nya. Pasti kalau Pak Dautoni sudah divaksin pasti udah bilang ya Nusantara nanti. Puji Tuhan. Pak Daud, kemarin saya nyetir daerah Surabaya Barat itu terus sama anak-anak muda gitu kan. Mereka bilang ada satu rumah di salah satu perumahan gitu, udah ditinggal lama, itu banyak setannya. Nah, terus ada sekarang di YouTube itu lagi zamannya sekarang banyak kayak uji nyali gitu loh, Pak. Terus bilang, oh di sini nih ada setannya. Nah, gimana menurut Pak Daud itu? Kalau rumah angker, terus tempat yang angker atau tempat yang banyak setannya, itu pasti banyak sejarahnya. Nah, banyak hal. Nah, sejarahnya itu kebanyakan tuh adanya pertumpahan darah, atau perang, atau pembunuhan. Intinya ada kejahatan yang menimbulkan kematian di tempat itu, sehingga tempat itu menjadi terkutuk, jadi angker gitu. Itu bukan rohnya ya, tapi setannya ya Pak? Itu setan yang menyamar. Iya. Roh setan yang menyamar. Setannya menyamar, akhirnya ganggu. Saya pernah dengar di salah satu hotel di Surabaya soalnya kayak gitu Pak. Sering ada orang yang, oh bukan di Surabaya aja, di Lawang. Tiba-tiba bisa pindah kamar. Itu emang benar tak Pak? Bisa terjadi. Kemungkinan itu sangat terjadi. Oke. Karena setan itu bisa pindah badan orang ke tempat yang lain tuh bisa. Termasuk nah, repotnya dipindah setan ke kandang kebo kan gitu. Kalau ke kamar lain masih lumayan ya Pak ya. Kalau ke kandang kebo masalah. Iya Pak. Puji Tuhan. Oke, kita jadi ngerti. Nah Pak Daud ada pernah terjadi. Ya gimana Pak? Ada cerita dipindah ke mobil atau bis aja bisa dipindah ke satu tempat. Bis dan mobil, wow. Atau mobil, tiba-tiba masuk ke tengah hutan gitu. Sering ya Pak dulu? Sering terjadi. Iya Pak. Gimana, Pak Eko? Ya, Pak Daud ada topik apa Pak? Ada kisah apa Pak? Ya. Pengalaman mungkin pesan Tuhan selama satu minggu ini. Udah lama kita nggak ngobrol. Ya, ini Michael. Yang penting itu ini minggu-minggu ini Michael ya. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk apa? Supaya terjadi perubahan
atas bangsa ini. Perubahan dalam apa, Pak? Politik, kesehatan, atau gimana? Ya, kesehatan dan pertobatan lah terutama, Michael. Karena saat ini ya, Michael ya, Iya. ini kan sudah mulai terjadi daya beli masyarakat turun, harga-harga naik, toh, Michael. Iya. Nah, tahun depan kita semua akan masuk melalui inflasi, Michael. Iya. Tapi inflasinya saya berdoa supaya terkendali, Michael. Amin. 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 Nah, jadi makanya kan dari tahun 2020 saya nyuruh Michael ini supaya berkebun. Berkebun. Ya. Iya. Ini Pak Pendeta dulu yang ngomong, saya menunjukin ke Michael, nanti akan saya ngomongkan di sini. Oke, mau di WA nggak, Pak? Iya. Oke, jadi Pak Daniel, kalau kita bicara tentang akhir zaman, sekarang ini masa-masa seperti ini akhir zaman, Pak? Ya, kita memasuki akhir zaman. Tapi pembahasan itu tentang akhir zaman itu udah ada sejak saya belum lahir pun udah ada pembicaraan itu. Nah, yang benar yang mana, Pak? Soalnya kan sebagai hamba Tuhan yang sebagai S3 doktor gitu. Nah, menurut pendapat Pak Pendeta Sutoyo gimana? Kan begini, di dalam Alkitab, zaman itu kan dibagi dua ya. Jadi bagi orang-orang perjanjian lama mengatakan akhir zaman itu adalah lahirnya Tuhan Yesus. Oh iya. Nah, kemudian zamannya Tuhan Yesus, akhir zaman itu adalah Pentakosta. Nah, jadi kalau kita mengikuti Pentakosta itu adalah ya hari-hari ini memang hari-hari akhir zaman, gitu ya. Oh. Jadi akhir zaman. Nah, sebenarnya ketika kita ini mendengar akhir zaman, sebenarnya kita ini dimotivasi ya, didorong supaya kita ini melakukan tugas kita sampai selesai. Jadi seperti apa? Seperti Paulus ya, zamannya Paulus itu kan abad pertama ya. Jadi dia mengatakan apa? Yesus segera datang. Pada saat itu Paulus mengatakan Yesus segera datang, tapi sampai sekarang belum datang. Jadi kata segera di situ adalah untuk mendorong supaya orang-orang Kristen ini satu itu adalah melaksanakan tugas, ya, tugas penginjilan itu. Ya, kita sekarang ya, Pak ya. Ya. Jadi sekarang ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, kemudian yang kedua, kalau segera datang berarti kita harus secara rohani itu mempersiapkan diri. Kapan saja Yesus datang, kita ini siap diangkat. Gitu ya. Karena banyak orang yang masih karena situasi enak, kemudian nggak peduli dengan kehidupan rohani, nggak peduli dengan hubungan dirinya dengan Kristus, gitu, nggak melaksanakan tugasnya. Dia ngomong ya kalau sudah tua akan rajin, gitu ya. Kalau sudah punya rumah baru dia akan melayani atau setia kepada Tuhan. Kalau sudah menikah dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi saya terdorong dengan kata-kata Paulus, gitu ya. Paulus itu berbicara pada abad pertama, dia mengatakan Yesus datang, segera datang, gitu ya. Jadi istilah segera ini adalah merupakan satu kata yang memotivasi, gitu ya, supaya umat percaya itu adalah melakukan dengan cepat, gitu ya. Contoh saja kalau kita ini ujian, gitu ya. Ujian itu kan dibatasi oleh waktu. Ketika pengawas ujian mengatakan waktunya segera selesai, apa yang dilakukan oleh peserta ujian? Cepat-cepat, ya kan, cepat-cepat untuk menyelesaikan. Nah, sama. Jadi kata Yesus segera datang ini merupakan Pak Daniel. Oke, rasanya ini putus Pak Daud ya. Jadi yang Pak Daniel barusan bicarakan, meskipun ini akhir zaman, kita malah harus gak mikirin tentang kiamat dan lain-lainnya, tapi kita harus semakin banyak memberitakan Injil seperti yang kita lakukan setiap hari. Nah, Pak Daud tadi mau bicarakan tentang apa ini, Pak? Nah, ini Michael. Ya.
pada waktu ini tentang dokter Terawan, Michael. Oh, lagi tentang dokter. Ya, jadi ceritanya itu kan saya itu screening dia karena perintah Edi Wibowo. Ya. Yang nyerahkan map itu adalah ajudan dari Edi Wibowo. Ya. Ini Terawan ini gimana Pak Daud? Dicek gitu. Saya cek ya, udah saya cek dan memang betul-betul baik dan dia baik dari yang terbaik, Michael. Iya. Sehingga boleh memeriksa presiden. Apa yang terjadi, Michael? Saya itu kan dulu pernah kena benturan di sini, Michael. Di mana, Pak? Pada waktu saya kalah sama Pendeta Gilbert. Iya. Nah, sampai saya hilang ingatan 1 tahun. Iya. Setelah itu saya ketemu Tuhan Yesus, sembuh. Iya. Nah, bagian kepala saya belakang ini banyak penyumbatan, Michael. Wow. Nah, bagian sini semua. Nah, dan apa yang terjadi? Kan Pak Dokter Terawan beritahu saya, udah saya DSA aja. Jadi DSA saya itu apa? ya di DSA langsung sama Dokter Terawan, Michael. Apa Ya, DSA itu, Pak? ini seperti untuk yang ini loh, untuk penyumbatan di pembuluh darah itu loh, Michael. Oh, Pak Daud ada penyumbatan di pembuluh darah. Oh, penyumbatannya kan tahu sendiri, Michael. Iya. Yang waktu jatuh itu, tapi juga karena makan lemak-lemak, ya tengkleng, ya sancam gitu. Trigliserid saya tuh hampir 600, Michael. Oh, iya. Nah, sama Dokter Terawan, untuk Pak Daud saya tanganin sendiri gitu. Wah. Nah, coba di fotonya tunjukin saya ditangani Dokter Terawan langsung karena dia tahu saya, Michael. Ya, ini. Iya, Pak Daud ya. Nah, prosesnya DSA ada saya kirim itu. Ini Dokter Terawan nih, Michael. Ya. Coba ya, proses DSA itu ada videonya, itu langsung Dokter Terawan sendiri yang ngurusin saya, Michael. Nah, ini apa, Pak? Diambil darah atau vaksin? Diambil darahnya sebelum di DSA. Oke. Nah, Terus ada ada DSA video. tuh sering disebut cuci otak apa itu loh, tapi bukan hipnotis, bukan. Ya. Ininya dibersihin yang kerak-kerak pembuluh darah itu loh, Michael. Nggak ada setannya pasti ya, Pak? Tidak. Ini bentar. Itu prosesnya, Michael. Ini. Itu Pak Daud. Iya. Itu Dokter Terawan kan yang berdiri itu, Michael. Iya. Kapan ini, Pak? Baru aja, Michael. Baru operasi, Pak Daud. Enggak, di bagian selakangan. Untuk di bagian sini, Michael. Iya, Pak. Termasuk jantung, Michael. Iya. Untuk dibersihkan pembuluh darah. Wah, berarti bentar lagi ada tindakan yang lain ini, Pak. Vaksin. Dokter Terawan beritahu saya, khusus Pak Daud, saya yang nanganin. Tepuk tangan sendiri, mantan Menteri Kesehatan ya, Pak ya. Kenapa? Karena ajudannya yang ngasih map untuk screening dia. Iya. Yang zaman Pak Edi Wibowo itu, saya kan diperintahkan Edi Wibowo untuk mencengkrening Dokter Terawan. Iya, Pak Daud. Nah, enggak taunya ajudannya itu sekarang ikut Dokter Terawan, Michael. Oh. Jadi yang bagian screening sekarang ganti di screening. Ganti diperiksa. Iya, Pak Daud. Haleluya. Pak Daud nggak kerasa apa-apa itu, Pak? Ya, enggak terasa, Michael. Tapi langsung yang seperti ini loh, Michael. Yang ini. Iya. Yang seperti kayak sini kemang sekali loh, Michael. Iya. Sakit sih, langsung hilang semua, Michael. Wah, Pak Daud ini langsung endorse ya, Pak ya? Hah? Endorse. Langsung bagian sininya yang, kan saya sering, karena kena benturan tuh sini sakit sekali, Michael. Langsung hilang juga, Michael. Wah, luar biasa. Ya Tuhan pakai Dokter Terawan lah, Michael. Iya. Dokter Terawan ngomong, khusus Pak Daud, saya yang nangani. Hari sendiri dulu. Pak, nah ini dia. Ada tentang kesembuhan, Pak. Nah, seberapa penting dokter dan obat bagi kesembuhan orang percaya? Atau kita hanya cukup berdoa aja dan kita berserah aja? Kan ini yang jadi perdebatan. Apakah, ya gimana Pak Daud? Pertama berdoa. Nah,
Kedua, Tuhan juga bisa pakai dokter. Buktinya saya juga pakai dokter Terawan. Benar-benar Pak Daud. Tapi kalau dokter Terawan tuh jenius Om Michael. Itu kan terkenal di dunia tuh Michael. Ya, Pak. Makanya saya kalau yang nangani badan saya tidak mau yang kaleng-kaleng punya. Siap Pak Daud. Puji Tuhan. Itu dokter Terawan langsung itu Michael. Ya, itu di videonya kelihatan ya. Saudara semua yang di rumah di YouTube sudah bisa lihat. Wah, luar biasa. Rasanya gimana, Pak? Nggak sakit sama sekali? Enggak. Iya. Jadi kan mata saya ini ada kayak belereng-belereng agak kurang jelas tuh loh Michael. Ya. Begitu di stop langsung terang semua Michael. Wah, luar biasa. Bahkan lihat Michael dan lihat dolar lebih terang. Waduh. Lihat dolar. Gitu ya, Pak ya. Jadi pengaruh di mata ada juga Michael. Iya. DSA itu namanya Michael. Puji Tuhan ya. Iya, saya pernah dengar sebelum Pak Terawan jadi menteri, kalau nggak salah cuci otak itu ya, ada prosedurnya itu ya Pak Daud ya. Iya, tapi itu untuk penyumbatan Michael. Iya. Itu kan untuk autis juga Michael. Iya. Untuk autis dia dokter pinter Michael, karena makanya waktu zaman Pak Edi Wibowo itu kepresidenan itu pakai dia Michael. Oh, jadi kalau Pak SBY dulu pakainya Pak Terawan nih? Tanya aja. Ibu Ani juga. Iya. Jadi Pak Daud juga percaya bahwa dokter bisa dipakai Tuhan ya? Ya, buktinya sendiri juga ke dokter toh Michael. Iya. Nah, pertama doa, kedua Tuhan juga pakai pengetahuan Michael. Amen. Iya. Setuju saya. Setuju 100%. Tapi saya bersyukur sama Tuhan Michael. Iya. Dulu saya screening dokter Terawan, sekarang ganti saya yang disuntik jadi pasiennya Michael. Iya, enak Pak ya. Luar biasa. Langsung sama mantan menteri nih. Wah, luar biasa Pak Daud. Nah, Pak Daniel Sutoyo gimana tentang kesembuhan ini Pak? Soalnya ada yang bilang, wah kita percaya tanpa obat pasti bisa sembuh juga. Oh, sorry Pak, di unmute lagi Pak Daniel Sutoyo. Oke. Ya, Tuhan itu kan bisa pakai siapa saja dan pakai apa saja. Ya. Gitu ya. Ya memang utama adalah berdoa ya. Tetapi Tuhan memberi pengetahuan kepada umatnya gitu ya. Seperti dokter gitu ya. Jadi untuk menganalisis fisik kita, mana yang sakit gitu ya. Jadi bisa saja Tuhan itu pakai dokter, juga pakai obat-obatan. Contoh saja Lukas itu juga dokter ya, tabib kan gitu kan. Jadi Tuhan pakai dokter. Nah, contoh saja satu kasus gitu ya. Nah, kalau ada orang yang keracunan contohnya, keracunan, ya. Nah, kemudian hanya didoakan, padahal semua tubuhnya sudah biru, sudah hampir mati, gitu ya. Nah, itu kan juga perlu perlu dokter kan, gitu kan. Nah, kemudian dokter menyarankan silakan untuk minum air kelapa muda, gitu ya. Akhirnya menjadi sembuh kan, gitu kan. Jadi istilahnya kita ini kalau sakit itu adalah musuh kita serang dari berbagai arah gitu ya. Selain kita doa, membaca firman dan kita minta dari Tuhan, tapi kita juga pergi ke dokter karena Tuhan memberikan hikmat kepada dokter itu untuk menolong umatnya. Kemudian juga bisa obat-obatan herbal gitu ya. Contoh saja zamannya contohnya Adam Hawa gitu ya. Itu kan dokter belum ada, obat-obatan belum ada. Yang bisa nggak ada sakit penyakit? Ya tentu ada gitu ya. Tapi bisa sembuh karena apa? Ya karena Tuhan telah melengkapi ketika orang sakit ini adalah makan tumbuh-tumbuhan yang disediakan oleh Tuhan. Maka herbal itu juga bisa menolong orang yang sakit gitu ya. Contoh saja jahe gitu ya, kemudian serai dan sebagainya. Mungkin Pak Daud Tony ini kan juga sering minum ini setiap hari.
Apa Ya. itu? Jangan. Ya. Jahe, serai, secang. Nah, tiap hari, Nah. Michael. Sehat ya Pak Daud? Kalau di Solo wedang uwoh gitu ya. Iya. Ya. Jadi bisa pelbagai cara ya. Jadi Tuhan itu juga memberikan kepada kita kesempatan untuk berusaha gitu ya. Tapi usahanya adalah usaha yang benar gitu. Bukan pergi ke dukun seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi selain kita ini berdoa, beriman, Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh gitu ya, Allah di atas dokter di atas segala dokter gitu ya. Tapi kita juga berusaha gitu ya, pergi ke dokter, mungkin juga makanan yang sehat gitu ya, kemudian obat-obatan herbal dan sebagainya. Saya kira ada bertentangan dengan Alkitab gitu ya. Iya. Pak Daud ada kesaksian tentang pernah doain orang sembuh, Pak? Mungkin dalam Banyak, Michael. Nah, supaya nguatin nih, Pak. Mereka yang Saya pernah doain orang, Michael ya. Ya. Itu terkena kanker darah. Jadi kanker otak merambat ke jantung, ginjal, Michael. Ya. Nah, untuk hidup itu tipis, Michael. Ya. Nah, waktu saya doa, saya sudah berpikir, wah ini pasti mati punya gitu, Michael. Iya. Nah, saya nemuin dia, saya ajarkan doa dia, darah Yesus bebaskan aku, darah Yesus sembuhkan aku. Iya. Nah, waktu didoakan, darah Yesus bebaskan aku, darah Yesus sembuhkan aku, saya tinggal pulang, besoknya sembuh, di ronsen dokter, kansernya hilang, kanker darahnya negatif, dan dia hidup sampai sekarang, Michael. Sampai hari ini hidup ya? Masih hidup. Luar biasa. Tapi kenapa ada orang yang doa terus gak sembuh, Pak? Menurut Pak Daud? Ya, semua itu kan prerogatif Tuhan ya. Iya. Tuhan maunya gimana itu loh, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, Tuhan maunya gimana? Nah, itu yang jelas itu aja, Michael. Iya. Jadi terserah Tuhan ya, kayak gitu tuh ya. Michael baru tahu saya sama Dokter Terawan juga kenal ya, Michael. Iya. Makanya yang nanganin saya langsung Dokter Terawan, Michael. Ya, itu kita baru dengar itu hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi dari semuanya ditangani Dokter Terawan, Michael. Kapan, sama Pak? timnya. Kapan, Bapak? Hari Minggu. Oh, minggu kemarin. Iya. Oh, di Jakarta, Pak? Di Solo. Oh, loh, dia ke Solo? Ya, dia ke Solo. Untuk Pak Daud ke Solo gitu. Jadi khusus untuk Pak Daud ya, biasanya Pak Terawan di Jakarta ke Solo untuk DSA itu. Ke Solo karena dia kan jadwalnya pas ada di Solo dan sudah diatur direncanakan sebelumnya. Khusus Pak Daud saya ke Solo. Waduh. Ya kelasnya menteri nih. Gitu ya Pak Daud ya. Luar biasa. Karena kan teman baik. Teman baik, luar biasa Pak Daud. Dan beliau kan juga tahu saya dulu dari ya tim Elang kan, Michael. Jadi dulu satu tim, Pak? Belum. Oh, waktu Pak Daud jadi tim Elang, Pak Terawan belum ya? Saya yang bagian screening dia malahan untuk ke presiden. Nah, ajudan Elang 55 itu sekarang ikut Pak Terawan. Wah. Jadi apa? Namanya Obay. Obay itu ajudan dari Kopassus gitu. Nah, ajudan Obay ini dulu ngasih map saya. Iya. Dan perintah Edi Wibowo periksa nama ini. Nah, yang saya periksa itu Dokter Terawan. Enggak taunya OB-nya ikut Pak Terawan juga. Iya. Jadi yang bagian screening jadi pasien, yang ngasih map ikut Pak Terawan juga. Waduh, luar biasa. Ya semuanya enggak jauh-jauh, muter-muter aja. Iya. Tapi kalau khusus nanganin saya Dokter Terawan, saya yang tanganin sendiri katanya. Ya udah. Iyalah, Pak Daud Tony pastilah. Yang turun tangan menteri turun tangan pasti. Kan Pak, dulu, ada yang tanya ini Pak tentang pengangkatan. Apakah anak-anak ikut pengangkatan? Bayi-bayi. Tanya Pak Pendeta itu. Ayo, itu Pak. bukan bidang saya. Nah, sekarang saya buka pertanyaan ya karena kita sering
sudah mengadakan acara ini ratusan kali. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh jemaat di rumah di YouTube. Saudara bisa bertanya. Nah, Pak Daniel Sutoyo, gimana tuh tentang pengangkatan? Anak-anak ikut pengangkatan enggak itu, Pak? Ya, pengangkatan. Semua orang yang percaya dan tentunya ada Pak ya, ada kriteria ya yang diangkat gitu ya kalau dalam kitab Wahyu. Ya, kalau sudah memenuhi kriteria, apakah itu anak, apakah itu bayi akan diangkat gitu ya. Akan diangkat. Tapi ada juga yang ditinggalkan. Kalau di dalam kitab Wahyu itu istilahnya dimasukkan di ranjang penderitaan gitu ya. Jadi itu artinya memasuki zaman antikris gitu ya. Jadi semua orang percaya yang memenuhi kriteria itu akan diangkat. Ya. Jadi seperti di Alkitab ada 2 orang di kilangan gitu ya, yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. Kemudian di kebun yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Jadi artinya orang-orang yang diangkat itu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria. Tentunya adalah orang-orang yang rohani ya, memenuhi kriteria sesuai dengan Alkitab begitu. Jadi itu bisa diangkat itu. Iya. Nah, tapi apakah anak yang baru lahir itu berdosa atau enggak, Pak? Kalau misalnya bayi baru lahir, mati enggak? Mati masuk surga atau neraka? Nah, itu kan ya, saya tidak bisa menentukan ke surga atau ke neraka ya. Itu sudah kedaulatan Tuhan. Statusnya sebagai yang sudah diselamatkan atau enggak, Pak? Gitu. Ya, kalau orang tuanya percaya kepada Tuhan, saya kira bisa saja. Ya. Tapi yang menentukan adalah Tuhan ya, kedaulatan Tuhan, kembali kepada kedaulatan Tuhan itu. Iya. Menurut Pak Daud gimana, Pak? Wah, saya idem aja lah. Karena ini bukan bidang saya. Iya. Tapi kita percaya kalau orang tuanya percaya, anaknya pasti diselamatkan juga. Iya. Nah, tapi apakah berarti orang percaya anaknya lahir tanpa kutukan, Pak? Karena banyak orang Kristen kena kutukan loh, Pak. Gimana Pak Daud itu? Kalau orang tuanya itu hidup dalam Tuhan, nah waktu lahir langsung patah dari kutukan, Michael. Oh, tapi kok ada orang yang kayak orang Kristen kayak sekarang yang sering masuk di acaranya Zoom kita? Nah, kadang kan gini, Michael. Di pertengahan hidupnya, kira-kira usia 17-18 tahun, anak itu bergaul dengan kuasa gelap. Maka kutukan itu kembali lagi, Michael. Oh, oke. Jadi karena kutukan itu bisa kembali lagi. Oh, karena cari-cari lagi ke hidupnya yang lama ya? Hidup ngaco-ngaco lah, balik lagi, Michael. Iya, ngerti. Ya, saya setuju dengan Pak Daud. Jadi begini, kalau kita ini percaya kepada Yesus ya, sungguh-sungguh percaya pada Yesus gitu ya. Kita kembali kepada Paulus, di dalam Yesus Kristus itu ada pembebasan ya. Jadi kutuk itu otomatis akan diputuskan dalam Kristus gitu ya. Maka di dalam Kristus itu kutuk semua dipatahkan itu ya. Kalau ini benar-benar meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian tidak hidup di dalam dunia betul-betul rohani dekat dengan Tuhan, otomatis kutuk itu sudah dipatahkan. Amin. Ya, kalau kembali ke yang lama ya pasti kutuk akan kembali juga kan gitu ya. Karena kutuk adalah kuasa iblis gitu. Iya. Saya setuju sekali dengan pendapatnya. Semestinya orang percaya Tuhan Yesus pasti dibebaskan dari kutuk. Ya, tapi kadang-kadang kita yang suka kompromi kembali ke kehidupan yang lama ya Pak Daud ya. Iya. Iya. Puji Tuhan Pak Daud. Jadi Michael, sebenarnya pada waktu orang itu percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru, segala kutuk itu dibatalkan, Michael. Iya. Yang jadi pertanyaan itu adalah satu, sudah bertobat lahir baru belum? Nah itu loh, Michael. Kalau sudah lahir baru, nggak mungkin kena ya Pak ya?
Tidak mungkin. Kecuali kembali dalam hidup dalam dosa lagi. Loh, tetapi apakah kalau misalnya jatuh bangun dalam dosa gimana Pak? Apakah kutuknya masuk keluar atau ada sekali selama tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, tetap bebas, Michael. Jadi bukan hidup dalam dosa. Murtad baru. Kalau hidup dalam dosa yang mengikat ya pasti kena lagi, Michael. Oh, bisa kena lagi. Kalau jatuh bangun tapi tidak mengikat kan beda cerita, Michael. Oke. Karena iman seseorang kan tidak stabil, Michael. Iya, iya. Jadi gimana? Setuju, Michael? Setuju. Jadi itu berarti kita harus berjaga-jaga. Makanya Alkitab berjaga-jagalah itu, Michael. Iya, iya, iya. Setuju. Nah, apakah itu ada hubungannya Pak dengan yang kalau satu setan keluar terus 7 setan masuk kembali? Apakah seperti itu, Pak? Itu untuk orang yang murtad menyangkal Tuhan, Michael. Apakah bagi orang yang mungkin dia ragu, dia nggak ibadah lagi, apakah mungkin bisa kayak gitu juga? Atau harus murtad dulu baru kayak gitu? Pertama murtad atau hidup dosa yang mengikat, Michael. Oke. Nah, itu kembali lagi. Oke. Banyak hal ya, kadang itu kita ini tidak ngerti apa yang disebut otoritas kehendak Tuhan itu tidak bisa kita mengerti 100%, Michael. Iya, Pak Daud. Misalnya, apakah orang berdosa bisa dipakai Tuhan? Bisa loh, Michael. Iya. Lah mau-maunya Tuhan. Gimana, Michael? Benar, setuju. Terserah Tuhan mau ngapain, karena dia Tuhan. Yang Tuhan bukan kita, gitu loh. Iya. Saya setuju banget dengan itu. Wow, luar biasa. Luar biasa, Pak Daud. Oke, tanya apa lagi, Michael? Pak Daud, kapan ke Surabaya ini? Besok saya ke Surabaya, Michael ya, ketemu ya. Besok, Pak. Hari Rabu ini. Iya. Waduh, siap, Pak. Hari Minggu nggak jadi, Pak? Minggu jangan dulu. Nanti mungkin awal-awal bulan ya. Oke, awal bulan Oktober ya, Pak ya? Iya. Nah, ya, kenapa, Pak? Nanti saya sampai Surabaya hari Sabtu Minggu, nanti langsung Michael akan ketemu teman saya. Teman siapa, Pak? Nanti itu kejutan untuk Michael. Oke, siap. Mantap, Pak. Oke. Pasti teman saya pasti orang terkenal, Michael. Waduh, iya dong. Daunnya sendiri udah terkenal ya, pastilah, Pak. Oke, Pak. Karena teman saya kan ya dulu banyaklah hal, Michael ya. Iya, Pak, setuju. Kalau dulu yang sama tim saya yang hidup tinggal 2, Michael. Iya, Pak Daud sering cerita dari berapa teman jadi 2 ya, Pak? Sisa 2. 3 sama saya, Michael. Oke. Siapa aja, Pak? Wah, rahasia tuh, Michael. Yang jelas satunya ahli bom. Iya, itu masih ada ya? Hah? Masih ada itu? Masih aktif. Iya. Padahal nggak boleh ya kalau foto-foto dari zaman itu pasti nggak boleh. Oh, nggak boleh. Wong selama saya sama beliau hanya boleh foto hanya sekali, Michael. Ya, yang kapan dulu Pak Daud pernah tunjukin itu ya sama Pak. Iya. Wow. Kan kalau itu kan bukan pasukan bayangan, pasukan nyata berarti, Michael. Tapi sekarang udah enggak ya Pak, makanya bisa cerita ya. Iya, karena sudah berhenti. Kita dulu kan mantan pasukan bayangan, Michael. Iya. Tapi pastinya kan, dipanggil terus untuk kembali, Pak ya. Tenang aja, Michael. Tapi ini ada beberapa teman saya yang ahli intelijen minta saya supaya aktif lagi, Michael. Iya. Keputusan Pak Daud. Ya mau pelayanan aja, Michael. Istri bilang jangan pasti ya, Pak ya. Karena kan kalau sudah tugas gitu kan jarang pulang, Michael. Iya. Saya ini hampir merasa jadi bujang terus, kok, Michael. Yesus, Pak. Haleluya. Kenapa, Michael? Waktu saya menikah, baru seminggu langsung tugas, Michael. Nah, seminggu itu diberkati Tuhan jadi Felicia itu, Michael. Waduh, luar biasa. Nah, setelah itu tugas jarang pulang, Michael. Iya, Pak. Jadi tahu enggak, tim saya, Michael, ada yang ngomong sopir ya, yang tahu saya ada sopir, teman saya yang pernah saya nganter-nganter tugas ya, Michael ya. Iya, Pak. Pak Daud ini dalam hidupnya
ketemunya laki terus. Wah. Iya, Pak Daud. 10 tahun tugas, laki semua, dia bilang gitu. Iya. Nah, kemana-mana timnya laki semua. Iya. Saya ini hanya ketemu perempuan, itu kalau di gereja katanya. Wah, luar biasa, Pak Daud. Karena ini, Michael, tim Pak? saya semua laki-laki asli, Michael. Bukan jadi-jadian itu, Michael. Aduh. Jadi nggak ada keinginan untuk kembali ya, Pak? Pelayanan aja, Pak. Mau dengar lagu kesukaan saya, Michael? Apa, Pak? Nah, waktu saya 10 tahun itu saya hanya suka lagu ini. Termasuk tim saya suka lagu ini, Michael. Coba setel, Michael. Rick Waiting for You. Wala, right here, waiting for you. Wah, kalau saya setel nanti dianu sama YouTube, Pak, karena pakai lagunya orang. Rasanya nggak bisa. Ya? Nanti di strike sama YouTube. Lagu yang right, itu lagu lama, lagu kuno itu, Pak. Iya. Kalau ini Michael kan, kalau saya kan biasa hidup sendiri, Michael, dan pada waktu sama tim kan semua laki semua. Wah, right here waiting for you mestinya lebih cocok buat istri, Pak, karena istri kan yang nunggu ya, Pak ya. Aduh. Lah, bayangin Michael, baru 1 minggu nikah langsung tugas gimana, Michael? Dan selama 10 tahun ketemunya laki semua. Tapi istrinya Pak Daud luar biasa, Pak. Makanya anak saya yang kedua selisihnya jauh, Michael. Iya. 6 tahun toh, Michael. Iya, Pak Daud. Saya kalau ke rumah hanya nengok, oh masih hidup, jalan lagi. Janganlah, Pak, jangan kembali lagi lah, Pak. Enak di rumah, enak di gereja, Pak. Iya. Oke, Pak Daud, kita tanya jawab ya. Orang-orang sudah pada nunggu.